Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yasmin Batis Awaliyah Purnomo. Saya merupakan mahasiswa semester 5 dari Fakultas Fisip Prodi Ilmu Komunikasi Untak Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan pidato saya yang berjudul pentingnya menjaga kebersihan dan juga melakukan prosedur protokol kesehatan di masa pandemi. Di awal tahun 2020 telah menyebar wabah virus corona COVID-19 ini di berbagai negara dan juga termasuk negara Indonesia. Maka dari itu wajib untuk kita melakukan protokol kesehatan dan juga menjaga kebersihan diri mulai dari atas hingga bawah, seperti itu. Dan banyak sekali tempat-tempat yang sudah melakukan protokol kesehatan ini. Contohnya di tempat umum seperti supermarket, mal, pasar, stasiun, bandara, masjid, dan lain-lain. Dan juga ada protokol kesehatan di sekolah dan protokol kesehatan di tempat kerja. Dan banyak juga beberapa peraturan yang telah dirubah karena adanya pandemi ini. Yang mungkin biasanya mal itu tutup sampai jam 10 malam, tapi karena adanya pandemi ini, maka jam operasional mal itu dibatasi menjadi jam tutupnya sampai jam 9 malam. Lalu apabila di tempat sekolah yang mungkin murid bisa masuk satu kelas itu berisi 30 orang, tapi karena adanya pandemi COVID ini, murid dibatasi untuk satu kelas itu hanya berisi 10-15 orang saja. Dan di sini saya juga akan menjelaskan beberapa protokol kesehatan yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu jaga jarak aman kurang lebih 1 meter atau bisa disebut melakukan social distancing. Lalu yang kedua, hindari keramaian, lebih waspada terhadap lingkungan sekitar. Lalu yang ketiga, diwajibkan untuk kita menggunakan masker. Kenapa sih kita harus menggunakan masker? Karena masker bisa mencegah adanya virus yang datang kepada tubuh kita. Jadi apabila kita menggunakan masker, kita tidak akan terkena, setidaknya itu terkena virusnya itu tidak terlalu tinggi, seperti itu. Ada beberapa masker yang mungkin yang diperbolehkan oleh WHO. Yang pertama yaitu masker medis 2-3 ply. Lalu masker N95, masker kain berbahan katun, masker KN95. Dan ada juga masker yang tidak diperbolehkan, yaitu masker yang berbahan scuba, masker buff, masker medis 1 ply, dan lain-lain, seperti itu. Mungkin setiap orang tidak terbiasa menggunakan masker, tapi karena adanya pandemi COVID-19 ini, kita diwajibkan menggunakan masker meskipun aktivitas di luar ruangan atau di dalam ruangan. Tidak hanya masker, kita juga wajib membawa sabun cuci tangan. Kenapa kita harus membawa sabun cuci tangan? Karena cuci tangan juga termasuk menjaga kebersihan. Karena tangan ini merupakan bersarangnya bakteri, virus, dan bisa juga kita tanpa kita sadari ketika kita habis makan, kita memegang hidung atau memegang tangan kita. Nah itu tanpa sengaja virusnya tuh mungkin terkena muka kita, seperti itu. Terus ketika kita melakukan aktivitas memegang pintu, lalu memegang tangga eskalator, nah tanpa kita sadari ada virus di tangan kita. Maka dari itu diwajibkan untuk kita melakukan cuci tangan setiap 10 menit sekali atau itunya kita aja lah, kayak gitu. Dan disuruhnya itu untuk mencuci tangan harus menggunakan air yang mengalir kurang lebih selama 20 detik. Dan tidak hanya sabun cuci tangan, mungkin lebih simpelnya lagi kita bisa membawa hand sanitizer.
Karena hand sanitizer itu mengandung 70% mengandung alkohol yang bisa mencegah bakteri atau kuman dan termasuk mencegah virus COVID-19 tersebut. Jadi daripada kita susah-susah untuk cuci tangan dan mencari air, lebih simpelnya kita memakai hand sanitizer di tangan kita. Lalu yang kelima, kita wajib membawa tempat makan dan minum sendiri dari rumah, termasuk lebih higienis juga, karena apabila kita beli makan atau minum di luar belum tentu seaman makanan dari rumah, seperti itu. Lalu yang terakhir, kita juga wajib untuk membawa alat sholat pribadi, karena sejak pandemi COVID-19 ini ada beberapa musola atau masjid yang tidak memberikan fasilitas untuk menyediakan tempat alat ibadah di masjid atau di musola tersebut. Maka dari itu wajib untuk kita membawa alat sholat sendiri dari rumah, seperti itu. Sekian penjelasan dari saya atau pidato saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.